Salam alaikum bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Alkitab itu ajaran Allah, bukan iptek, ya. Alkitab itu ajaran Allah, bukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kepada siapa saja, terutama dari luar Kristen, akan sering mengatakan bahwa semua itu harus pakai logika, harus pakai ilmu pengetahuan dan teknologi logika. Alkitab itu ajaran Allah, tidak bisa dipahami dengan ilmu pengetahuan dan logika. Masa iya Pak, Alkitab tidak pakai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pakai dengan cara cari ayat. Ya, Alkitab itu bisa dalam bentuk Android ya, terus kita bisa pencet-pencet cari ayat. Ayat ini ada di mana, linknya ada di mana. Itu iptek. Iptek bisa sebagai pembantu atau sebagai pelengkap di dalam kita mempelajari Alkitab. Tetapi iptek ini tidak bisa menjadikan kita itu mengerti Alkitab, nggak bisa. Alkitab itu bukan ilmu pengetahuan seperti fisika, matematika, biologi, bukan. Jadi tidak bisa dipelajari dengan hanya mengandalkan pikirannya. Di luar kekristenan sangat bangga katanya. Ya, kami itu mempelajari kitab itu harus pakai logika, harus pakai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, koar-koarnya begitu, tetapi justru Alkitab paling bisa membuktikan sesuai dengan teknologi-teknologi yang ada. Salah satu contoh, bumi itu bulat toh. Di Alkitab ditulis Yesaya 40 ayat 22, yang bulat itu buminya apa langitnya? Langitnya. Buminya bulat, langitnya datar. Ada di Alkitab, ada. Dan itu dibuktikan dengan teknologi. Langit itu datar, buminya yang bulat. Makanya 2 Korintus 12 ayat 2 ada 3 tingkat langit. Ya. Oke. Banyak yang lain juga. Penciptaan langit bumi, ayo. Bumi ini umurnya berapa? 8.000. Bumi bulat ya, 8.022 tahun. Tapi tanahnya, bumi purbakala umurnya berapa? 36,5 miliar tahun. Cocok dong. Ya, Anda pernah tahu ada ahli menemukan fosil, umurnya berapa? Fosil di dalam tanah paling tinggi 29,5 miliar, katanya tahu fosil apa itu. Ya. Artinya Alkitab bisa dibuktikan secara sains dan teknologi, tetapi Alkitab itu bukan ilmu pengetahuan, bukan. Alkitab itu ajaran Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 15, suatu saat Yesus itu mengajar di dalam bait Allah. Lalu orang-orang Yahudi bilang gini, kok pinter banget ya Yesus ya? Yesus kan nggak pernah belajar agama. Belajar itu dalam arti belajar agama. Belajar baca tulis iya, tapi belajar agama tidak. Jadi kalau ada pendeta itu BNS itu yang mengatakan Yesus itu dari itu belajar agama, dia belajar bagaimana hukum Taurat, bagaimana. Enggak, Yesus tidak belajar agama lo ya. Di dalam Yohanes 7 ayat 15. Heran kita ya, kok Yesus bisa ya? Ini orang ini kok bisa ngajar begitu, padahal dia tidak belajar. Lalu Yesus menjawab di dalam Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan dari dunia ini, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapakah Dia yang telah mengutus aku? Yohanes 6 ayat 29. Allah telah mengutus Yesus. Yesus telah diutus Allah. Ya. Lalu siapakah Allah yang mengutus Yesus? Yohanes 12 ayat 45. Siapa melihat aku, lihat Dia yang mengutus aku. Jadi ajaranku bukan berasal dari Yesus manusia, tetapi dari diriku sendiri, Yesus Allah di surga. Bingung deh. Tapi itulah kebenaran, ya. Anda pasti bingung.
ajaranku bukan berasal dari dunia ini, bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi berasal dari diriku yang Allah di surga. Nah, gitu ya. Ajaran Yesus berasal dari ajaran Allah di surga. Allahnya siapa? Yesus sendiri ya. Allah juga punya nama Yesus. Bingung Pak, bingung. Mualaf bingung semua. Lah kalau kamu nggak bingung udah jadi orang Kristen. Pendeta bingung Pak, pendeta Tritunggal bingung. Kalau kamu paham, kamu sudah jadi Kristen. Enggak jadi pendeta Tritunggal. Romo bingung Pak, lah kalau romonya paham, udah jadi Kristen. Bukan jadi Katolik, ya. Clear? Ya. Oke, lalu Alkitab, kitab suci itu ajaran Allah. Ya, yang bisa membuat kita mengerti kitab suci itu siapa? Ya Allah, kan itu ajarannya Allah. Ilmu pengetahuan nggak bisa membuat kita mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci. 2 Korintus 3 ayat 14, Yesuslah yang membuka selubung pikiran kita supaya pikiran kita tidak tumpul. Para pendeta, para romo yang menolak Yesus Allah, malah menyembah Bapa, tidak pernah ada. Bapa itu disembah, kemudian Bapa itu juga panggilan untuk Allah, khusus orang Yahudi. Para pendeta, para romo yang mengajarkan penyembahan terhadap Bapa, dosamu kuadrat, tidak mungkin paham terhadap Alkitab. Sebab yang bisa membuka pikiranmu cuman Yesus. Lah kamu sendiri menolak Yesus Allah. Ya, para romo, para pendeta, kamu kan menolak Yesus Allah. Jadi tidak mungkin kamu bisa paham Alkitab, termasuk para mukalaf. Mukalaf juga tidak akan paham Alkitab. Karena Alkitab itu ajaran Allah. Ya, bukan sembarang ajaran, bukan ajaran ilmu pengetahuan. Anda mau pelajari pakai ilmu pengetahuan, ya kagak bisa. Ya, harus pikiran dibuka oleh Yesus. Ya syaratnya ya kamu percaya Yesus. Kamu sudah percaya Yesus, Pak? Iya, Yesusnya gondrong ya. Gondrong tangan bolong ya, sujud pada Bapa Iblis ya. Ya. Jadi ya harus percaya Yesus Allah, Yesus the only one God. Nah, baru kamu bisa mengerti tentang firman Allah, tentang Alkitab, sebab Alkitab itu adalah ajaran Allah. Clear ya? Alkitab itu ajaran Allah, bukan iptek. Tidak bisa dipahami dengan mengandalkan pikiran. Iptek dipakai untuk membantu atau sebagai sarana pembantu di dalam mencari-cari ayat, mencari link ayat, dan lain sebagainya. Tetapi iptek tidak bisa membuat pikiranmu paham Alkitab. Yang bisa membuat pikiran kita mengerti kitab suci hanya Yesus. Sembahlah Yesus, Allah yang benar, supaya pikiran kita dibuka mengerti kitab suci, selubung di dalam pikiran kita diambil atau dihilangkan dari pikiran kita. Satu-satunya yang bisa menghilangkan selubung dalam pikiran kita hanya Yesus. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.